Gus, mengenai perang Israel Palestina, andai-andai saja. Kenapa harus berandai-andai? Nih saya jawab. Jadi sebelum saya jawab urusan Palestina dan Israel, order dulu. Langsung dicek keranjang oren atau langsung kalian hubungi admin. Ya, hubungi admin dulu. Order dulu. Madu kek, minyak kek, kalung kek, parfum kek, gelang kek. Ini nomor saya, admin punya. Oke, saya jawab tentang Israel dan Palestina. Ini sebetulnya riskan ya guys, sensitif. Tetapi jujur saja, kalau untuk urusan Palestina, saya lahir batin mendoakan Palestina yang terbaik. Dan saya ikut barisan Palestina. Tetapi Palestina ya guys, Palestina negara, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan lembaga, bukan kepentingan organisasi apapun. Ini murni yang akan saya katakan adalah murni tentang kemanusiaan dan tentang kenegaraan. Jadi saya membela Palestina, saya mendukung Palestina penuh 1000%, 1.000.000%, 1.000.000.000%, 1.000.000.000%. Saya ada di barisan Palestina sampai akhir hayat saya. Tetapi kalau urusan perang antara Hamas dan Israel, saya nggak ikut campur. Saya ikut campur. Kalaupun ikut campur, saya ikut campur doa untuk korban. Saya mendoakan korban-korban Palestina dan saya mendoakan korban-korban Israel. Karena Israel juga ada korbannya, Palestina juga ada korbannya. Dan korban-korban ini rata-rata masyarakat kecil. Ya, masyarakat kecil, bukan militer. Kalau yang menjadi korban itu militer lah, itu kita serahkan kepada Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah. Tetapi kalau yang menjadi korban itu orang sipil, rakyat kecil, rakyat jelata masyarakat, saya harus mendoakan penuh setiap saya bermunajat. Seperti itu. Jadi jawaban saya netral. Itu netral. Intinya kalau urusan Hamas saya nggak ikut campur. Karena itu urusan politik dan itu urusan organisasi. Karena Hamas itu bukan tentara Palestina. Hamas itu adalah tentara dari partai. Kalau di Indonesia itu seperti Banser, terus seperti FPI, seperti ya Kokam itu. Jadi organisasi yang ada di partai. Orang di Indonesia saja itu kalau di Indonesia ini guys, di Indonesia itu negara yang berdaulat, negara yang damai, yang sejahtera, yang aman sentosa. Makanya di negara kita itu dilarang memiliki senjata api secara ilegal. Nah, dan kalau di negara luar, apalagi negara yang konflik, menurut saya wajar, lumrah. Orang-orang yang memiliki kepentingan tentang urusan politik pasti dipersenjatai. Ikut boykot produk kayak Sapolidi enggak Gus? Enggak. Kalau saya sebetulnya ya setuju, tapi ada yang tidak setuju. Urusan boykot itu ya. Ada yang saya setujui, ada yang saya sepakat, ada yang tidak. Karena begini guys, boykot
Jadi boikot itu ada baiknya, ada buruknya. Seperti kalau yang franchise itu tahu kan guys, franchise itu misalkan saya punya produk madu tombo. Saya punya produk madu tombo ini sudah legalitas, perizinan sudah lengkap dari BPOM, dari PIRT, dari MUI sudah jelas, itu punya saya, itu hak milik saya madu tombo. Kalian kalau pengen jualan madu tombo, kalian harus menghubungi saya dan kalian membayar franchise. Jadi ini namanya adalah kerjasama. Kalian membeli nama produk saya, tetapi kalian ada potongan pajak kepada saya. Nah, terus kalian yang hanya menggunakan nama, ya, hanya menggunakan nama saja. Alat misalkan seperti McDonald. McDonald itu hanya namanya saja yang dibeli oleh orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia. Setiap kota-kota itu pasti ada namanya McDonald. Kota-kota besar itu pasti ada. Saya kalau pengen buka McDonald itu saya harus franchise. Jadi saya beli nama, kontrak selama 20 tahun misalkan, selama 20 tahun. Saya kontrak 20 tahun itu 2 miliar. Saya menyediakan lahan. Lahan saya harus menyediakan. Bangunan saya menyediakan. Bukan dari McDonald-nya, bukan. Nah, setelah 20 tahun ini saya memperpanjang atau tidak? Saya bayar ke Israel sama pengusaha pemilik McDonald yang orang Israel ini atau orang Amerika ini, saya bayar. Tetapi saya mendirikan di Indonesia dan saya itu pajak ke negara Indonesia, bukan ke Israel. Saya pajaknya per tahun itu saya pajak ke negara Indonesia, ke perpajakan Indonesia, pajak hasil, ya. Nah, ini kalau kacamata pandang saya. Kalau diboikot, berarti saya harus tutup. Sedangkan saya orang Indonesia, saya punya modal dan saya punya pekerjaan. Ini pekerjaan saya untuk menafkahi anak istri saya, untuk menafkahi karyawan-karyawan saya, dan karyawan-karyawan saya punya anak istri juga, punya keluarga juga. Urusan kalau boikot itu harusnya, menurut saya nih, harusnya yang dari luar di stop supaya tidak masuk ke Indonesia. Terus McDonald yang ada di Indonesia disahkan supaya mengganti nama, jangan diboikot. McDonald yang di Indonesia nggak perlu diboikot, tetapi diharuskan diganti nama. Misalkan McDonald itu diganti apa ya? Misalkan yang mirip-mirip gitu loh. Diganti Dolah gitu. Misalkan McDonald diganti Dolah. Nah, enggak apa-apa. Atau diganti apa ya? Ya, kan orang Indonesia ini fanatik banget tentang religi, tentang keagamaan. Namanya diganti yang berbau-bau agama. Ini misalkan apa ya, McDonald-nya M-nya itu masih tetap, logo M-nya masih tetap, cuman divariasi sedikit. Terus nanti namanya itu diganti Donald, Dolah atau Dolar gitu, nggak apa-apa gitu. Sampai preksonik dokter Gus, lah matamu aku ora loro kok preksonik dokter. Rumang sama aku loro. Nah, aku ngomong sesuai dengan unek-unek saya. Kalau kalian tidak sepakat ya itu urusan kalian, kan ini berbeda pendapat. Orang ulama saja itu, seluruh dunia ulama saja itu hal yang lumrah, berbeda pendapat. Kok kalian itu memaksa harus ikut kalian? Ya nggak bisa. Saya makan pakai tangan saya sendiri.
Saya jalan pakai kaki saya sendiri, masa harus dipaksa seperti kalian? Emang surga punya kalian? Kan begitu. Surga bukan milik kalian. Surga milik Gusti Allah. Jadi orang kok ribet. Nggak usah ribet-ribet. Saya itu orangnya welcome guys. Kalian mau ikut-ikutan baik kok terserah. Kalian masih mengkonsumsi makanan-makanan yang terindikasi bau-bau Israel ya terserah. Ya, kalau kalian suka, masa saya melarang? Masa saya melarang orang suka? Lah urusan dosa nggak dosa itu urusan kalian sama Allah kok. Bukan urusan saya. Urusan sama Allah, dosa atau pahala atau benar atau salah, bukan urusan saya. Urusannya kalian sama urusan Gusti Allah. Gus, sweater minion jenengan 400k. Hah? 400.000? Ngada-ngada 400.000. Sweater minion saya itu belinya dulu di Malaysia. Dan di Malaysia itu sweater saya itu cuman ada satu-satunya di negara Malaysia. Itu cuman ada satu-satunya, limited edition. Ngawur aja 400.000. Itu harusnya semakin mahal dari harga yang saya beli karena branded. Benar sekali, iya. Jadi kalian semua langsung saja cek order di Keranjang Oren ya sahabat-sahabat. Cek order di Keranjang Oren. Ada minyak garu yang launching hari ini. Minyak garu harga normal 15 juta, harga diskonnya menjadi 5 juta per botolnya. Sudah ada kupon undian haji 3 tiket dan 1 unit mobil yang sudah disediakan. Dan di antara 20 botol ini di dalam kotak, di dalam kemasannya sudah kemasannya seperti ini ya, ini peti ya, ini kemasan. Di dalam kemasannya sudah salah satu kotaknya itu ada perhiasan emas 24 karat dengan berat 15 gram lebih, dan ada liontin berlian warna merah seharga 6 juta, dan total sama perhiasannya itu 30 juta. Sama minyaknya itu harga normalnya 15 juta, berarti 45 juta. Itu bonus ya bagi yang beruntung, karena secara acak bagi yang beruntung. Sodako Gus Nur ganteng, alah, mau dipuji-puji. Urusan sedekah itu nggak usah diminta, itu urusan hati. Kalau urusan sedekah setiap hari saya sedekah, dan bahkan ada rutinan saya. Kalau urusan sedekah itu setiap tanggal 25 dan setiap tanggal 26 juga saya sedekah, bagi-bagi, dan itu nominalnya di atas 300 juta. Hah? Apa saya harus pamer? Kan enggak boleh. Siapa yang saya beri kan nggak boleh juga ditunjuk-tunjukin. Itu kalau sedekah itu nggak perlu, ya boleh mengingatkan, tetapi nggak boleh dipaksa. Waduh, harga sweaternya pasti mehong Gus. Lumayan. Ya mungkin harga sweaternya itu gaji bulanan kepala sekolah mungkin ya. Gaji bulanan kepala sekolah tingkat SMA. Berapa Gus harganya? Kalian langsung dicek saja di Shopee.
Untuk teman-teman yang di Facebook itu di pojok bawah sini atau di sini, saya lupa ya. Kalau nggak di sini itu ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini itu diklik. Nanti terus ada tulisan kunjungi itu diklik. Nah, dicari saja ada pilihannya. Kalau teman-teman yang wilayahnya Indonesia ya itu pasti bisa. Tapi kalau untuk luar negeri nggak bisa. Kalau luar negeri hubungi saja admin. Untuk teman-teman yang luar negeri hubungi saja admin. Oke. Kabar anak istri baik, sehat. Kalungnya harganya 1 juta. Ini giok asli dari Korea Selatan. Giok asli, batu. Giok asli. Full giok semuanya. Dari rantainya juga giok. Ininya juga giok. Full giok. Atau gelang ini gelang matra. Gelang matra ini yang kristal ini untuk cewek, yang hitam ini untuk cowok. Ini sudah ada ukirannya. Untuk cowok dan cewek itu ada ukirannya. Gelang matra. Harganya 1,5. Produk-produk saya itu mahal-mahal guys, karena saya nggak mau mengeluarkan barang yang ecek-ecek. Semua barang saya berkualitas dan barang saya itu memiliki kuantitas. Jadi ada barang bagus ya harganya tentu mehong. Kalau pengen barang-barang murah ya barang-barang imitasi, barang-barang KW, barang-barang yang biasa-biasa, yang ecek-ecek itu. Apalagi sudah ditambah dengan doa asma. Kapan kuponnya diundi? Kuponnya itu masih banyak guys. Saya menyediakan kupon kan ada 2000. Jadi masih banyak, belum habis kuponnya, nanti kalau sudah habis diundi. Pokoknya undiannya itu secara live. Kalau belum habis belum diundi. Masih banyak.